Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi ya. Firman Tuhan, Rema, renungan malam bagi kita untuk hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Tuhan dan penguatan Tuhan supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 28 mengenai janji Tuhan adanya roh penolong bagi kami, terutama pada saat ia menyampaikan hal itu pertama kali kepada para murid dulu sebelum ia naik ke surga. Terima kasih Tuhan, turunkan Roh Kudus kepada kami satu persatu yang mendengar pada malam hari ini, supaya firman tersebut bisa masuk dalam iman kami dan kami semakin dikuatkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita, Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami beri judul, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Saya ulangi, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perikop Alkitab yang kita baca pada malam hari ini merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan para murid pada saat ia menyampaikan janji akan adanya dan datangnya seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Mengenai penolong atau roh kebenaran ini disampaikan oleh Tuhan sesaat sebelum ia naik terangkat ke surga. Dalam percakapan itu, Tuhan menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu ada tertulis di Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Yesus mengatakan bahwa ia akan meminta kepada Bapa. Nah, kata meminta menunjukkan adanya sebuah otoritas keesaan yang tinggi yang dimiliki Yesus pada saat ia menyampaikan hal itu kepada para murid. Bahkan di ayat 26a, Yohanes pasal 14 yang kita renungkan pada malam hari ini, Tuhan Yesus juga berfirman menyampaikan kepada murid pada saat itu. Namun, penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Luar biasa ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jelas sekali tergambar dari kalimat itu, siapakah Yesus ini sesungguhnya? Kendati pada saat itu ia masih berupa manusia, sama seperti kita, masih dalam bentuk kedagingan. Ternyata tak lain, ia adalah Allah itu sendiri, Tuhan. Sebab ia menyampaikan kepada para murid yang mendengar pengajarannya, di dalam perkataannya ada kalimat dalam namaku. Ada juga bagian dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, tertulis, aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita pada malam hari ini untuk membuka mata iman kita, agar kita tidak hanya sekedar mengandalkan logika berpikir semata, supaya kita tidak terperangkap dalam pemahaman yang sesat mengenai firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, yang diambil dari Yohanes
pasal 14 ayat 28 ini. Janganlah kita sekali-sekali menyimpulkan dalam pikiran kita bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Bahkan berpikir posisi Yesus berada di bawah Bapa. Atau kemudian kita sampai pada sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya posisi Allah Bapa lebih tinggi atau lebih besar daripada Yesus. Nah, melalui renungan pada malam hari ini, firman Tuhan mau mengajari kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita mengikuti renungan ini pada malam hari ini dengan baik dan dapat mengerti. Apabila ada pemahaman dan pemikiran serta kepercayaan seperti yang tadi bahwa Allah Bapa lebih tinggi daripada Yesus Kristus, maka ajaran atau pemikiran tersebut adalah sama sekali sesat. Sesat. Saya ulangi, adalah sesat. Berarti kita belum mengerti maksud dan makna firman Tuhan yang disampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 yang sudah kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan di Yohanes 14 ayat 28 ini yang kita baca pada malam hari ini tidak boleh kita persamakan atau kita pahami seperti kita memahami ukuran tinggi rendah, berat ringan, atau ukuran besar kecil. Lalu, mengapa Yesus mengatakan hal seperti itu kepada para murid? Apa maksud Tuhan? Jawabannya adalah, pada saat Yesus menyatakan hal ini kepada para murid, bahwa ia tidak lebih besar daripada Bapa, karena pada saat itu, ia adalah Allah yang masih berada dalam rupa daging manusia. Pada saat pertemuan tersebut, para murid masih melihat dia seperti wujud rupa manusia. Wujud Yesus sebagai seorang manusia. Melalui peristiwa naiknya Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan beberapa waktu yang lalu, sesungguhnya untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia Yesus yang terangkat ke surga itu ialah Allah itu sendiri. Dan ia akan kembali ke tahtanya yang kudus di surga sebagai Allah Bapa. Jadi Yesus berkata demikian agar penyampaiannya mengenai hubungannya dengan Allah Bapa dapat dimengerti dan diimani oleh para murid, agar mereka lebih percaya dan lebih yakin. Naiknya Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yang tadi saya sampaikan baru kita rayakan beberapa waktu yang lalu sebagai hari kenaikan, adalah untuk menggenapi nubuatan yang sudah dinyatakan oleh para nabi sejak perjanjian lama. Sesungguhnya, Kristus Yesus kembali ke tahtanya yang agung dan yang kudus di sorga, sebagai Allah, yaitu Bapa itu sendiri, adalah seperti yang ia katakan kepada para murid. Setelah ia naik surga, di sana ia adalah Bapa yang sesungguhnya. Kemudian dalam keesaannya sebagai Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan akan kembali untuk yang kedua kalinya untuk menunjukkan kemuliaannya sebagai Allah Bapa, sebagai Tuhan, dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Perihal kebangkitan, kenaikan serta turunnya Roh Penolong ini telah lama juga dinubuatkan oleh para nabi sejak perjanjian lama. Kalau kita lihat perjanjian lama, ada beberapa kitab yang membahas ini yang dinyatakan oleh para nabi. Ada di Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Di dalamnya mengenai adanya nubuatan Nabi Yesaya mengenai hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak melampaui puncak-puncak gunung. Kemudian banyak bangsa-bangsa berlomba naik ke gunung Tuhan yang adalah surga itu sendiri. Juga ada tertulis di Yesaya pasal 68 ayat 10 sampai 11 mengenai keselamatan Sion akan datang segera. Zakaria 14 ayat 9 sampai 11 mengenai Tuhan
menjadi raja di Yerusalem. Raja yang dianalogikan sebagai hakim agung. Juga ada di Yesaya pasal 11 ayat 3 sampai 4. Berita perihal akan datangnya hakim yang akan melakukan penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan pada kita pada malam hari ini. Kami berharap mulai malam hari ini kita sudah yakin benar dan mengimani dengan kuat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Jangan sekali-kali kita ragu akan hal itu. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Firman Tuhan malam hari ini mengajari, bahkan mengingatkan kita kembali. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dulu sebelum dia naik ke surga. Tuhan Yesus Kristus sudah disalibkan. Ia sudah mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga untuk menyatakan ke Allah Bapaannya sendiri. Sebelum ia naik ke surga, Tuhan telah menjanjikan akan memberikan Roh Penolong yang tak lain adalah Roh Kudus yang berasal dari kepribadian Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada saat diciptakan. Itu kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 2b. Roh Kudus merupakan pribadi yang hadir bersama Bapa dan Putra sejak sebelum waktu ditetapkan. Roh Kudus terlibat sepenuhnya dalam segala hal yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam Alkitab. Mulai dari perjanjian lama penciptaan langit dan bumi sampai dengan saat ini. Sebab Roh Kudus, Bapa dan Anak adalah satu, yaitu Allah itu sendiri. Jadi, janganlah meragukan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Kami ulangi, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Itulah kepercayaan kita. Jangan buang keyakinan itu selama kita hidup di dunia ini. Camkanlah itu semua di dalam hati kita, agar iman kita semakin kuat. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman selama kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sungguh indah Tuhan, dan tidak terasa bagaimana caranya kami harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Tuhan Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk Injil Yohanes pasal 14 ayat 28 yang telah ditaburkan pada malam hari ini. Sempurnakanlah ya Tuhan, sebagaimana Tuhan telah menebus dosa-dosa kami semua di kayu salib. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Inilah renungan malam yang sudah kami sampaikan. Kami telah mengucap syukur hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.